Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjut pembahasan kitab Adabul Mufrad, ya. Yang mana setiap pertemuan, ya, anak ulangi dan anak ungkit kembali bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang disusun atau dikarang oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, yang berisikan tentang bagaimana adab seorang muslim, ya, bagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan, mengaplikasikan akhlak Islamnya kepada umatnya. Nah, maka dari itu, ya, kita sebagai umatnya Rasulullah SAW, ya, menteladani, ya, bagaimana akhlak Islamiyah yang diajarkan atau diaplikasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjut ke bab, ya, yang baru, yaitu tahabu bainan nas. Saling mencintai atau menyayangi di antara manusia. Bagaimana kita, ya, sesama makhluk, ya, sosial, ya. Manusia kan dikenal, ya, sebagai makhluk yang amat sosial, yaitu membutuhkan satu sama lain. Bagaimana kita menjalin hablum minan nas kita, ya, kepada, ya, manusia, kepada sesama manusia dengan baik. Kita mulai dari saling menyayangi dahulu, ya. Nah, seperti di hadis, ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, wallazi nafsi biadih, yang mana jiwaku berada di tangannya, ya. Nah, apa yang Rasulullah SAW sampaikan, kalian tidak akan masuk surga, nah, la yadkhulul ahad al jannah, hingga kalian memberi salam, hatta, ya, tafsahu assalam, ya, sampai kalian memberi salam. Nah, apa yang dimaksud, ya, dari baris pertama, ya. Nah, di sini yang mulai memudar, ya, para jamaah di antara kaum muslimin, kenal tidak kenal, ya. Kalau kita tahu dia adalah seorang muslim, ya, saudara kita semuslim, nah, maka ucapkanlah salam, ya. Tidak perlu menunggu siapa yang dahulu, ya. Ketika kita melihat, kita, ya, berusaha untuk ucapkan salam terlebih dahulu. Nah, inilah, ya, sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW yang mulai memudar pada zaman sekarang. Nah, yang mana kita, ya, masuk ke suatu tempat, ya, memberikan salam, ya. Kita bertemu saudara sesama muslim kita, memberikan salam, ya. Itulah yang patut kita, ya, teladani dari Rasulullah, ya. Maka, ya, ketika kita ingin, ya, menyayangi satu sama lain, sama saudara semuslim, ya, maka mulailah dari memberi salam. Nah, dan yang kedua, dan kalian tidak akan memberi salam, ya, hingga kalian saling mencintai. Nah, jadi pintu kita untuk sama-sama mencintai, menyayangi sama saudara muslim, ya, itu mulailah dengan salam, ya, seperti yang tadi Anda sebutkan. Nah, kemudian apa lagi, ya, keutamaan dari salam ini, ya, faedah dari salam ini. Nah, selanjutnya, maka sebarkanlah salam, ya. Yang dimaksud salam tersebut, ya, di baris ketiga adalah, ya, salam untuk berdamai, ya. Kita menjaga keamanan perdamaian di lingkungan kita. Nah, niscaya kalian, ya, akan saling mencintai, menyayangi, dan akan dijauhkan dari sifat dengki dan benci. Nah, karena sesungguhnya, ya, para jamaah sekalian, sifat benci itu adalah pencukur iman kita, ya, pengikis ketakwaan kita, ya. Nah, maka, ya, saling mencintai, saling menyayangi adalah kebalikan dari membenci dan dengki, ya. Nah, maka kalau hablum minanas kita ingin dijaga, ya, ingin selalu ditingkatkan, maka, ya, mulai dari saling menyayangi dan mencintai. Nah, dengan demikian pula, ya, rasa benci kita sesama manusia akan selalu mengikis, ya, akan menurun. Yang mana sebelumnya mungkin kita gampang suudzon, ya, kepada orang lain, ya, baik kita tidak kenal maupun kenal, ya, mulai rasa suudzon kita mulai berkurang.
Kemudian ya, mungkin di sisi yang lain ya, kita gampang mencela atau menghardik orang, menghakimi orang. Nah, namun dengan rasa mencintai kita sama muslim kuat ya, rasa menyayangi kita sesama muslim kuat, maka mulailah kita menghilangkan kebiasaan kita mencela atau menghakimi orang lain ya. Maka mulai dari salam. Nah, sesama saudara muslim. Kemudian yang terakhir, ya, aku tidak mengatakan kepada kalian mencukur rambut. Nah, yang dimaksud tadi, ya, sifat benci itu mencukur. Dan dimaksud mencukur sini adalah mencukur agama kalian. Dan paling dekat, ya, yang menjadikan agama kita ini, ya, kuat adalah iman dan takwa. Maka faktor salah satu terbesar, ya, amalan kita itu semakin sulit dilaksanakan atau kita sulit melaksanakan suatu amalan, baik itu kewajiban ataupun amalan-amalan sunnah, adalah kita mudah membenci seseorang. Atau di sisi lain kita mudah suuzon kepada orang lain, baik kenal maupun tidak kita kenal. Nah, inilah sifat yang harus kita teladani. Dari Rasulullah SAW yang selalu mengaplikasikan akhlak Islamiyah kepada umat. Nah, begini Rasulullah SAW mempraktikkan kita. Rasulullah SAW bertemu seseorang selalu ingin memberikan kebaikan, dikenal maupun tidak dikenal. Ya. Kita bisa lihat ya bahwa Rasulullah SAW ya, mendoakan ya kerabat-kerabatnya yang tidak Muslim untuk mendapatkan hidayah. Ya. Mendoakan orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW agar ya diluruskan hatinya, yang awalnya di jalan yang membengkok, ya, kemudian didoakan agar mencapai siratal mustaqimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan ya seperti yang terjadi pada kaum Taif, ya, Rasulullah SAW dizolimi, lempari kerikil, ya, bahkan diludahi. Maka datanglah malaikat Jibril memberikan tawaran kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah Muhammad, kalau engkau ingin aku membalikan bukit di belakangku ini untuk mengubur kaum Taif, maka akan aku lakukan sekarang. Ya. Namun apa yang Rasulullah SAW ya inginkan kepada kaum Taif yang menzalimi dia, yang menzalimi beliau, jangan wahai malaikat Jibril, ya itu bukan sesuatu yang diinginkan oleh diriku. Namun yang aku inginkan adalah bahwa kaum Taif adalah kaum yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keimanan dan takwa. Maka sampai sekarang ya, sampai saat ini ya, salah satu kaum ya yang tanahnya subur di tanah Jaziratul Arab ya, yang dikenal dengan keimanan ya, dengan lingkungan yang Islami ya, penduduk-penduduk yang tinggi religi ya, serta universitas-universitas ya yang berbau dengan agamis ya, atau Islam itu berdiri di kota Taif, menjadi kota yang kokoh untuk menegakkan dakwah Islam. Itulah yang Rasulullah SAW ya praktekkan kepada kita. Rasulullah SAW tidak membenci kaum Taif. Ya. Bahkan sebaliknya, Rasulullah SAW ingin ya kaum Muslim sayang kepada kaum Taif. Ya. Walaupun dahulu ya nenek moyangnya kaum Taif ya menzalim Rasulullah. Ya. Namun inilah ya, Rasulullah SAW ya datang kepada umat manusia bukan untuk menghakimi dan menghardik, namun untuk memberikan dakwah, ya, untuk membalikkan, ya, untuk menyampaikan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan kepada manusia, ya, khususnya kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ya, nah, bagaimana Rasulullah SAW juga membuka dakwah dengan saling menyayangi, saling melindungi, ya, saling membantu satu sama lain. Ya. Mulailah dakwah Islam dengan ya, salam sesama Muslim atau saling ya memberikan perdamaian, kasih sayang sesama saudara Muslim. Pada zaman Rasulullah SAW ya dahulu ya hanya bisa memberikan ilmu di Darul Arqam, ya, yaitu rumah belajarnya kaum Muslimin. Ya.
yang pada saat itu hanya jumlahnya belasan orang saja. Ya. Nah, sahabat-sahabat yang masuk Islam yang paling dahulu ya, ada Abu Bakar, nah, Abu Ubaidah, Ibnu Al-Jarrah dan lain-lainnya. Ini yang Rasulullah SAW ya praktekkan dalam akhlak Islam. Kemudian kita lanjut ke bab selanjutnya ya tentang ya al-mahabah, kasih sayang. Mahwal mahabah. Ya. Apa itu yang dimaksud dengan kasih sayang? Ya. Nah, maka di sini ya kita bisa dari hadis Abdullah bin Amr bin As ya bahwasannya Rasulullah SAW bersabda ya tentang mahyal mahabah ya tentang kasih sayang itu apa? Kasih sayang yang hakiki yang bisa menjadi amalan kita, penunjang amalan soleh kita di akhirat itu seperti apa? Nah, inna ruh ya rojulain al-mu'minin ya, ketika dua roh seorang mukmin bertemu dalam satu hari ya, dan salah satu di antara mereka ya tidak melihat temannya ya maka ya kita yang dimaksud di sini ya adalah kalau kita lihat sahabat kita atau orang yang sering beribadah kepada kita kemudian ya dilihat pada suatu hari kalau tidak ada sahabat tersebut atau orang yang selalu beribadah dengan kita maka kita merasa saat ada kehilangan ada yang kurang dalam beribadah kita ya mana teman ibadah kita atau sahabat yang sering beribadah dengan kita kau sekarang tidak hadir ya seperti kalau kita misalkan ya rutin ke masjid ketika sholat kita tahu dia mempunyai kesibukan yang mungkin hanya bisa sholat maghrib atau isya tetemui pada suatu hari ya, sahabat kita tidak ada pada sholat maghrib dan isya maka kita khawatir. Nah, inilah kasih sayang yang hakiki di mana ketika kita beribadah itu ya, akhirnya memunculkan kasih sayang satu sama lain memunculkan kita peduli ya oh fulan yang oh, tidak ada pada sholat isya fulan mungkin ya, oh tidak ada pada saat subuh kita cari. Kemudian mungkin kalau kita menghadiri majlis ilmu kita cari sahabat-sahabat kita mana sahabat-sahabat kita yang mencari ilmu untuk menempah ya amal-amal soleh yaumil mizannya Allah itulah kasih sayang ya sesama muslim yang hakiki saling peduli saling melindungi ya, saling berbagi atas kebaikan inilah sebetulnya kasih sayang yang sebenarnya ya bukan hanya omongan saja ya. Bukan hanya dengan harta saja namun kasih sayang yang sebenarnya adalah bagaimana kita saling menolong satu sama lain ya baik dalam keadaan kita gembira atau senang maupun dalam keadaan terpuruk atau ya membutuhkan. Inilah sebetulnya kasih sayang di antara ya, kaum mukminin. Kemudian hadis yang selanjutnya dari sahabat Ibnu Abbas ya, nah, ini kalau sahabi ia berkata nah, nikmat bisa diingkari dan silaturahim bisa diputus. Ya. Tapi ya para sahabat tidak pernah melihat seperti dekatnya hati. Ya. Nah, jadi bagaimana ya nikmat diingkari, silaturahim bisa diputus. Ya. Nah, inilah yang membuat ya resah dalam ya hati mereka. Ya. Bagaimana ketika ada suatu nikmat yang kita tidak syukuri, kemudian ada salah satu ya kerabat kita yang mungkin kita putus silaturahimnya. Ya, ini membuat hati mereka ini ya tidak bisa melekat lagi. Ya. Bahkan mungkin akan terus-menerus menjauh. Ya. Nah, seperti hati mereka yang sebelumnya dekat. Ya, para sahabat itu ya bahkan mempunyai chemistry antara satu sama yang lain. Ya. Bagaimana membutuhkan, saling menolong, ya, dalam berperang, ya. Inilah, ya. Nah, kemudian mereka itu, ya, merenggang, ya, hati mereka
ya, itu merenggang karena mungkin ada silaturahim yang ia putus, ya, atau ada nikmat yang tidak disyukuri oleh salah satu sahabat. Nah, inilah yang membuat kasih sayang, ya, satu sama lain itu mulai memudar. Ya. Maka nikmat, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala itu patut kita syukuri, apapun bentuk. Ya. Karena kalau tidak kita syukuri, ya, itu adalah menjadi, ya, bumerang bagi kita, yang membuat hati kita tidak tenang. Ya. Perilaku kita berubah menjadi lebih buruk karena ada nikmat-nikmat dari Allah yang tidak kita syukur. Ya. Walaupun terlihat kecil nikmat yang Allah berikan, seperti mungkin hanya hadiah dari saudara atau tetangga yang berbentuk hanya suatu makanan. Nah, kemudian kita cela makanan itu. Nah, itulah bentuk hati kita mulai, ya, terluputi dengan selaput hitam, yang mana semakin kita lakukan, kita biasakan dengan perilaku buruk kita, ya, akan semakin sulit rahmat dan barokahnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri kita. Maka nikmat itu, ya, nah, kita harus mensyukur nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, apapun bentuknya. Ya. Cukup dengan apa? Syukuri dan ucapkan alhamdulillah. Mudah para jamaah. Yang sulit apa? Hati kita yang sulit. Ya. Nah, rasa dengki dan benci di hati kita itu yang sulit. Ya. Hilangkanlah dalam hati kita, ya, rasa benci, ya, pada seseorang, dengki pada suatu perkara. Hilangkan. Kemudian yang kedua, ya, silaturahim. Ya. Tentu kita sebagai, ya, hamba Allah Subhanahu Wa Taala, ya, seluruh manusia itu butuh sosial. Bagaimana kita menjalin sosial sesama manusia, hablum minannas sesama manusia, itu menimbulkan keberkahan dan rahmatnya Allah. Nah, maka kita praktekkan akhlak Islamiyah. Ya. Seperti di hadis sebelumnya, mulailah dengan salam kepada, ya, sesama Muslim. Ya. Kemudian ucapkanlah sesuatu yang baik. Ya. Setelah kita bahas di hadis-hadis sebelumnya, bahkan dengan ucapan yang baik kepada saudara kita itu adalah bentuk dari saudara. Oh, ya. Amalan yang terlihat kecil, sepele, ya, namun bisa menjadi, ya, sodakoh bagi diri kita. Dengan ucapan kita, mungkin orang, ya, moodnya naik atau rasa percaya dirinya meningkat karena ucapan kita. Itu adalah bentuk sodakoh. Namun sebaliknya, ketika kita menghardik seseorang, ya, dengan ucapan yang kurang pantas, ya, atau tidak bisa menahan rasa emosional kita kepada orang-orang terdekat, maka mulai mereganglah tali silaturahim itu. Yang akhirnya rahmatnya Allah mulai sulit masuk. Seakan-akan pertolongan Allah itu jauh. Dan hamba ini mengeluh, ya Allah, kenapa aku dizolimi seperti ini? Padahal ia tidak sadar. Yang menzolimi diri dia adalah dia sendiri. Ya. Karena, ya, tidak menjaga tali silaturahim. Nah, inilah dua bentuk, ya, perkara, yaitu nikmat dan juga silaturahim yang menjadi penentu, ya, akan, ya, hablum minasnya seorang hamba tersebut, atau rahmatnya Allah, ya, kepada seorang hamba. Ini yang dijaga oleh para sahabat. Kita lanjut, ya, ke hadis Asir bin Ishaq, ya, dari qaulus sahabi, ia berkata, ya, natakallam baina ashab, ya, kita berbincang-bincang antara para sahabat bahwa pertama yang diangkat, ya, dari manusia adalah rasa kasih sayang. Ya. Nah, namun wallahu a'lam, ya, hadis 263 ini salah satu hadis yang dhaif, ya, yang diriwayatkan dari, ya, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ini salah satu hadis yang dhaif, ya, baik dari matannya, yaitu isinya, maupun dari sanadnya. Nah, kita lanjut ke hadis setelahnya, ya. Sunda Gurau. Setiap manusia pasti ingin, ya, berbincang kepada orang terdekat atau kepada orang yang ia percayai. Ya.
ingin berbicara kepada orang lain, ya, bersunda gurau, ya, saling mengobrol. Bagaimana adab bersunda gurau atau kita berbincang, ngobrol bersama orang terdekat kita itu ada adab. Ya, seperti di hadis, ya, Anas bin Malik, ya, bahwa Rasulullah SAW mendatangi salah seorang istrinya. Sedang bersama mereka ada Ummu Sulaim. Beliau berkata, ya, wahai Anjasiyah, ya, tamahal, ya, pelan-pelan, ya, ia menarikmu dengan kaca-kaca. Nah, yang dimaksud di sini adalah, ya, bagaimana, ya, Rasulullah SAW, ya, bercanda dengan atau bersunda gurau dengan, ya, istri-istrinya. Rasulullah bukan orang yang kaku. Ya. Tidak setiap orang yang berilmu harus serius terus. Ya. Harus berucap dengan, ya, paten. Ya. Paten itu saklek. Tidak. Bagaimana Rasulullah SAW, ya, ucap kepada istrinya. Nah, maka di sini, ya, Abu Kilabah, ya, menafsirkan Rasulullah SAW mengatakan sesuatu yang apabila di antara kalian mengucapkan, maka kalian akan mempermainkannya. Nah, yaitu telah menarikmu dengan kaca-kaca. Jadi ucapan-ucapan, ya, dari Rasulullah SAW yang dikenal dengan, ya, syair-syair atau syair, ya, nah, akan menjadi, ya, ucapan kebiasaan, ya, atau kalau bahasa zaman sekarang ya seperti peribahasa gitu, ya, para jamaah sekalian. Nah, yang dipakai, ya, yang diucapkan, yang biasa diucapkan oleh masyarakat. Maka inilah, ya, bersunda gurau, ya. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan seseorang. Kemudian di hadis yang lain, ya, dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya para sahabat berkata, ya, bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah engkau sedang mempermainkan kami? Ya, atau dengan bercanda-bercandaan yang dipermainkan? Lalu beliau, ya, menjawab, aku tidak mengatakan sesuatu kecuali dengan kebenaran. Nah, para jamaah sekalian, bisa kita lihat dari hadis yang Rasulullah SAW, ya, dua hadis yang telah kita bahas. Dengan ucapan walaupun kita ingin bercanda, ya, namun jangan sampai ada unsur kebohongan. Seperti jawabannya Rasulullah SAW, aku tidak mengatakan sesuatu kecuali kebenaran, bahkan dalam bercanda. Ya. Yang kita ketahui bahwa berbohong adalah salah satu dosa besar. Yang mana Rasulullah SAW berkata, al-kibr, afwan, bohong, ya. Nah, al-kadzab, ya, orang yang berbohong, ya, akan terus-menerus, ya, terselimuti dengan kebohongan, atau terus-menerus, ya, akan terjumus kepada kebohongan. Apa yang dimaksud dari Rasulullah SAW mengatakan tersebut? Coba kita lihat praktiknya para jamaah sekalian. Ketika seseorang sudah mulai berbohong pada suatu perkara, dia akan mulai, ya, berbohong pada unsur-unsur perkara tersebut. Ya. Contohnya, ya, oh saya pergi hari Senin jam 8 ke sini. Dia berbohong. Dengan apa perginya? Dengan ini dan itu. Bohong dengan cara yang lain. Ya. Dengan siapa? Bohong lagi. Mulai ada unsur-unsur kebohongan membawa orang lain. Kemudian dia berbohong kepada orang tersebut yang ia bawa-bawa. Nah, terus berbohong, terjerumus terus berbohong. Ya. Inilah, ya. Bahkan dengan ucapan kita bisa menjadikan ucapan kita itu, ya, su'ul jariyah, ya. Keburukan yang terus-menerus diulang-ulang. Ya. Orang akan gengsi, ya, para jamaah sekalian, dengan kejujuran. Nah, maka, ya, biasakanlah kepada anak cucu kita dengan kejujuran. Apapun yang ia lakukan, ya, walaupun seburuk apapun yang ia lakukan, ya, cari cara bagaimana ia bisa jujur. Nah, mungkin, ya, ada orang yang takut dimarahi, atau kita sebagai orang tua mungkin, ya, para jamaah sekalian sebagai orang tua mungkin mempunyai karakter dan emosi. Anaknya melakukan salah sedikit, ya, dimarahi, dipukuli.
Kemudian anak ini akan sulit untuk jujur. Nah, maka mulailah dengan mendidik seperti Rasulullah SAW mendidik. Ya. Rasulullah SAW ya ketika ya seperti Anas bin Malik ya, salah satu asistennya Rasulullah SAW yang saat itu masih kecil. Ya. Ketika melakukan kesalahan, Rasulullah SAW yang pertama kali ia lakukan bukan marah. Ya, seperti Rasulullah SAW pernah melihat ya Anas bin Malik ketika diperintahkan untuk ya mengambil barang dagangan, namun beliau malah bermain dengan ya anak-anak di kota Madinah. Maka Rasulullah SAW tidak marah. Ia tidak marah. Namun apa yang ia lakukan? Ya, yang pertama kali ia lakukan adalah tersenyum. Nah, kemudian Rasulullah SAW memberikan ilmu kepada Anas bin Malik. Amanah ya atau janji adalah ya suatu yang kewajiban yang engkau harus tunaikan. Maka disitulah ya Rasulullah SAW mendidik anak-anak kecil di kota Madinah ya, dengan ucapan, praktek-praktek yang ia lakukan, bukan dengan amarah dan juga ya kekerasan. Walaupun kita harus mendidik, ya, mendidik atau mendisiplinkan ya anak cucu kita, namun bukan hanya dengan kekerasan. Nah, maka biasakanlah ya kita berkata jujur kepada yang lebih muda atau bawahan kita atau ya anak cucu kita. Biasakanlah dengan perkataan yang jujur. Lagi-lagi dengan ucapan. Yang kita ketahui ya, bersunda gurau atau kita bercanda ya, tentu yang pertama kita lakukan bisa dengan ucapan. Nah, maka jagalah kita ucapan kita walaupun hanya untuk kita lanjut ya dari sahabat Bakar bin Abdullah, dia berkata para sahabat Rasulullah SAW ya, sedang bersunda gurau saling melempar buah dan lemparannya kena sasaran maka dialah yang dianggap jantan. Nah ini yang ya, dilarang sebetulnya ya. Nah ini hadis ya, nah, kurang lengkap ya bagaimana para sahabat ya melempar buah dan di mana Rasulullah SAW akan menegurnya nanti. Ya. Bagaimana makanan ya, dan sebagai ya, rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala mereka tidak syukuri, ya, bahkan untuk bercandaan. Inilah bukti bahwa para sahabat pun ya pernah melakukan kesalahan, yang mana biasanya Rasulullah SAW akan selalu menegur mereka. Nah inilah perbedaan antara kita dengan para sahabat ya, para jamaah sekalian. Para sahabat ketika melakukan suatu kesalahan atau kemungkaran ditegur oleh Rasulullah SAW. Namun ya kita di zaman sekarang siapa yang menegur kita ketika kita berbuat salah? Apakah ada orang yang pasti ya, selalu menegur kita ketika kita berbuat salah? Dan apakah teguran tersebut dengan cara yang benar? Seperti yang Rasulullah SAW ajarkan? Belum tentu. Maka itulah ya. Qaulus sahabi atau perkataan para sahabat adalah salah satu dalil yang kuat yang bisa kita pegang menjadi pedoman dalam suatu ya perkara atau dalil pada suatu perkara. Itu bisa kita ambil dari qaulus sahabi atau perkataan para sahabat. Kita lanjut ya. Nah, dari sahabat Ibnu Abi Mulaikah, ia berkata ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ya bersunda guru dengan Rasulullah SAW, lalu ibunya berkata, wahai Rasulullah, sebagian permainan ya, kelompok ini berasal dari Bani Kinana. Bani Kinana adalah salah satu ya uh, salah satu kabilah ya yang mana awalnya ingin berperang kepada Rasulullah SAW, kemudian ya pemimpin kaumnya ya, itu melihat Rasulullah SAW ya langsung menyerah ya kemudian langsung masuk Islam seluruh kaum. Nah inilah hidayah yang didapatkan oleh Bani Kinana. Beliau juga berkata sebagian permainan kami berasal dari kelompok ini. Yang dimaksud adalah tradisi. Ya. Nah, walaupun hadis yang dhaif ya wallahu alam ya,
Ini diriwayatkan ya oleh beberapa ulama, ya, mana uh, ada imam-imam besar dan juga hadis-hadis, ya, atau kitab-kitab hadis yang mendoakan hadis tersebut. Mari kita lewati, ya. Kita lanjut ke hadis 268 dari sahabat Anas bin Malik. Ia berkata, telah datang seseorang kepada Rasulullah SAW untuk meminta tumpangan. Rasulullah SAW berkata, ya, aku akan memberimu tumpangan, ya, dengan anak unta betina. Nah, lalu orang itu berkata, apa yang bisa dilakukan, nah, dengan menumpang anak betina, ya, anak unta betina wahai Rasulullah SAW? Nah, maka ia menjawab, ya, bukankah unta betina hanya melahirkan unta saja? Nah, yang dimaksud adalah, ya, yang dimaksud kekuatan unta tetap bisa dipakai, ya, seperti keledai. Ya, keledai kan walaupun kecil tetap, ya, tetap bisa untuk ditunggangi. Ya, maka itulah, ya, bagaimana, ya, Rasulullah SAW, ya, menyampaikan, ya, sesuatu yang hak, yang mana Rasulullah SAW itu memberikan tunggangan. Ya, walaupun orang tersebut mengeluh, ya, kenapa diberikan unta betina, ya, yang sejatinya tidak lebih kuat dari unta yang jantan. Rasulullah SAW, ya, menjelaskan, ya, kondisinya tetap bisa untuk ditunggangi. Inilah yang bisa kita lihat, ya, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan untuk menjaga perilaku kita, menjaga ucapan kita dalam setiap keadaan, baik lagi bersunda gurau, ya, dalam saat keadaan kita menjaga, ya, kasih sayang kita selama Muslim dengan ucapan salam, ya, kita bisa memulai bagaimana kita memupuk dalam hati kita, dalam diri kita untuk untuk memupuk, ya, kasih sayang sesama Muslim. Nah, sampai hadis 268, para jamaah sekalian, ya, kita lanjut di bab, ya, bersunda gurau atau bercanda dengan anak, ya. Dari sahabat Anas bin Malik, ya, bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada adikku yang masih kecil, ya Aba Umair, ma fa'ala an-nugir, ya, apa yang dilakukan oleh burung pipit yang masih kecil, ya. Ini ada siyghah, ya, siyghah nuwair, ya. Biasanya ini adalah sesuatu yang lebih kecil, ya. Ini ism taklil, seperti Umair, ya, Tufail itu menunjukkan suatu barang, namun bisa lebih kecil. Ya. Seperti tifl, ya. Tiflun itu artinya anak kecil, ya, para jamaah sekalian. Kalau kita bicara tufail itu lebih kecil lagi. Ya. Misalkan tiflun, ya. Tiflun itu artinya anak kecil. Ya. Nah, kalau kita, ya, ganti syirohnya atau uh, bentuknya dengan tufail, nah, maka yang dimaksud adalah sesuatu yang lebih kecil. Seperti Rasulullah SAW, ya, tanyakan kepada Aba Umir. Nah, bagaimana Abu Umar sedang bermain dengan burung pipit, ya, burung yang lebih kecil dari burung gereja, ya. Kemudian di hadis yang selanjutnya, yang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW memegang tangan cucunya Hasan atau Husain, lalu meletakkan kedua telapak tangan serta telapak kaki cucunya di atas kaki beliau, seperti main ini, ya, apa namanya, jungkat-jungkit bisa ke anak kecil gitu, ya. Nah, kemudian beliau berkata, naiklah untuk bermain sama kakeknya dari Hasan atau Husain. Inilah Rasulullah SAW bermain kepada, ya, cucu-cucu Rasulullah, yaitu antara Hasan atau Husain, dan juga kepada, ya, adik dari asistennya beliau, yaitu Anas bin Malik. Rasulullah SAW menunjukkan kasih sayang beliau kepada anak kecil, diajak bercanda, diajak main, ya.
Nah, yang Rasulullah SAW ya, praktekkan pada anak-anak kecil, al-atfal, pada anak-anak kecil. Sampai hadis 270, ya, para jamaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ya ke bab selanjutnya. Ya. Babul akhlakul karim. Akhlak yang mulia, yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala sejatinya seperti apa? Nah, bagaimana seorang muslim ya bisa mempraktekkan akhlak-akhlak yang mulia ya, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita lihat ya dari sahabat Abu Darda ya bahwasanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in ya yudu'u fil mizan athqala min husnil khuluq." Nah, ini kita berbicara tentang kedudukan akhlak yang mulia. Bagaimana kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala tentang akhlak yang mulia? Maka Rasulullah SAW menyampaikan, "Ma min syai'in," tidak ada sesuatu amalan ya, yudu'u fil mizan, ketika ditaruh di mizannya Allah, timbangannya Allah. Ya. Athqalu min husnil khuluq. Yang paling berat ya. Nah, tidak ada amal yang paling berat di mizannya Allah Subhanahu wa taala ya daripada husnul khuluq, akhlak yang mulia. Nah, mungkin orang-orang ya banyak membicarakan atau para asatidzah, para ulama pembicaraan tentang fadilatu as-shalah ya. Salat adalah suatu amal yang paling ya, yang paling utama atau pertama kali ditimbang ketika di mizannya Allah. Dan amal-amal seperti puasa yang mana pahalanya langsung dari Allah tanpa ada takaran. Nah, namun ya kita melupakan bahwa paling berat amalan yang paling berat timbangannya adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Seperti Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah SAW ya, sebelum ia diberikan wahyu atau sebelum Islam turun kepada umat manusia, Rasulullah SAW diberikan gelar Al-Amin, ya, As-Siddiq oleh kaum Quraisy. Karena begitu amanahnya beliau, begitu baik akhlaknya, begitu sopan. Ya, diriwayatkan Rasulullah SAW mempunyai sifat yang lemah lembut, pemalu, ya, nah, selalu sopan kepada orang-orang sekitar dan juga amanah terhadap suatu ya kewajiban. Nah, maka inilah teladan dari Rasulullah SAW. Ya. Beliau ya dari zaman sebelum Islam turun, saat Rasulullah SAW ya, bahkan sebelum beliau menikah dengan ya Ummul Mukminin ya Khadijah radhiyallahu anha, ya, akhlaknya ya, bahkan diakui oleh kaum Quraisy ya, mempunyai akhlak yang karim. Inilah yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Nah, begitu juga dengan amal. Perkara atau amal yang paling besar ditimbang ya, di mizannya Allah Subhanahu wa taala adalah husnul khuluq. Ya, bagaimana kita menjaga akhlak kita dari mulai ucapan, perilaku. Banyak hadis-hadis tentang bagaimana Rasulullah SAW menjaga ucapan. Nah, kalau kita tidak bisa ya mengucapkan sesuatu yang baik, faliyaskut, maka diam. Nah, kemudian bagaimana ya Rasulullah SAW mengajarkan tentang ya, lidah itu seperti pisau bermata dua. Nah, ketika ucapan kita baik, maka kita akan memupuk amal soleh. Nah, namun sebaliknya, kalau ucapan kita tidak baik, maka yang terjadi adalah bumerang ya, kepada kita. Itu ya menjadi penyebab rahmatan berkahnya Allah itu ya hilang. Nah, inilah yang bisa kita lihat dari ya, akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketahui bahwa timbangan yang paling berat nanti adalah ya, akhlakul karim. Maka jagalah kita berakhlak sesama manusia. Tingkatkan hablum minanas kita. Nah, kemudian di hadis yang selanjutnya, dari Abdullah bin Amr, ia berkata, nah, Rasulullah SAW bukanlah orang yang berakhlak jelek dan suka berkata yang ya, tidak pantas.
Ia berkata, yang terbaik di antara kalian, ya, di antara kaum muslimin adalah yang paling baik akhlaknya. Hmm. Yang terbaik di antara kaum muslimin, ya, yang dilihat adalah akhlaknya. Hmm. Maka kita bisa lihat para sahabat, ya, Abu Bakar, Umar, ya, mempunyai watak yang berbeda-beda. Abu Bakar mempunyai watak yang lemah lembut, ya, selalu ya bersikap ya memaafkan, ya, punya akhlak yang mulia. Di sisi lain, Umar bin Khattab ya mempunyai ya rasa disiplin yang tinggi, ya, sikap yang selalu ya mendisiplinkan orang-orang sekitar. Ya. Namun di sisi lain itu bukan suatu keburukan, namun itu adalah bentuk dari akhlaknya beliau untuk membela Islam. Apakah Umar bin Khattab tidak pernah ya lemah lembut kepada orang ini? Tentu pernah. Nah, Umar bin Khattab ya adalah khalifatu uh, Amirul Mukminin ya, yang paling banyak diriwayatkan dalam hadis-hadis yang beliau ya mengayomi ya para ibu-ibu ya, ya, para janda-janda ya di orang-orang Badui Arab yang hanya tinggal di tenda-tenda ya di padang-padang pasir ya, di tanah Arab yang mereka ya banyak dibantu oleh Umar bin Khattab pada saat malam hari. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak hanya mengawasi kaum muslim pada saat siang hari saja, namun beliau berpatroli dengan sahabat-sahabat yang lain pada saat malam hari. Itulah ditunjukkan oleh akhlaknya ya sahabat-sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjut ke hadis selanjutnya ya di sahabat Amr bin Shu'aib bahwasanya kakeknya ya, mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku beritahu orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempatnya ya, dengan diriku nanti ya, setelah hari kiamat, paling dekat dengan ya syafaat Rasulullah SAW, ya, siapa mereka? Maka ya, para sahabat terdiam, ya, mengucapkan kedua kalinya, bahkan ketiga kali dengan pertanyaan tersebut. Nah, lalu ya, para sahabat ya, ingin tahu, benar Rasulullah, kita ingin tahu, kami ingin tahu siapa orang tersebut. Lalu Rasulullah SAW menjawab, yaitu orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Maka orang yang paling baik di antara kalian, di antara kaum muslimin, ya akan lebih dekat nah, dengan ya syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah, siapa yang tidak ingin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Kita carilah rahmatnya Allah, cari ya berkahnya di setiap amalan kita. Dan di setiap amalan kita yang berinteraksi dengan manusia, dengan ya orang lain, ya, yang pertama kita jaga adalah akhlak kita. Ketika orang berakhlak yang mulia, ya, maka itu bukti bahwa orang tersebut adalah orang yang beriman dan orang berilmu. Tidak mungkin orang yang berakhlak mulia tidak memiliki ilmu. Jadi ciri-ciri orang yang berilmu adalah berakhlak yang mulia. Itu dari keutamaan akhlak yang mulia. Kita lanjut dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan ya menyempurnakan dalam akhlak yang mulia. Bagaimana Rasulullah SAW ya yuslih akhlaku al jahiliyah, memperbaiki akhlak-akhlak orang jahiliyah. Yang kita ketahui ya para jamaah sekalian, ya kaum jahiliyah ya, atau orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Rasulullah SAW, ya, mereka itu selalu ya berakhlak buruk baik dalam kebiasaan, memandang orang lain, ya adat dan istiadat mereka. Ya. Mereka selalu memandang rendah para budak, menzolimi, bahkan membuat ya berbuat sesuka mereka, seperti mainan. Ya. Nah, itulah perilaku mereka kepada budak-budak mereka. Ya.
orang-orang jahiliyah tersebut. Ya. Nah, maka Islam datang untuk memperbaiki hal tersebut. Ya, bagaimana ya yang kita ketahui di hadis-hadis sebelumnya, ya kita mungkin mempunyai asisten, mempunyai bawahan, ya, yang mana kita berperilaku baik. Ya. Nah, bentuk dari sedekah salah satunya adalah berperilaku baik kepada ya budak atau kepada asisten, ya atau kepada ya karyawan-karyawan yang kita miliki mungkin di bawah kita. Itu bentuk dari sedekah. Bentuk dari amal kebaikan, ya. Itulah ya akhlak yang diperbaiki oleh Rasulullah SAW, ya. Nah, pada orang-orang jahiliyah yang selalu berbuat curang dalam berdagang, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dalam surat Al-Mutaffifin, ya, kepada orang-orang ya Ansar dan juga orang-orang Muhajirin, ya, untuk tidak curang dalam berdagang. Ya. Yang mereka ya mempermaikan timbangan, ya. Nah, akhirnya ya barang-barang yang didagangkan ya tidak sesuai dengan timbangan, ya. Nah, mungkin ditimbang dengan ya timbangan 1 kilo, namun yang didapatkan hanya mungkin 900 gram, ya tidak sesuai dengan timbangan. Nah, inilah ya bagaimana Rasulullah SAW membawa syariat Islam untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak-akhlak mulia di antara manusia. Karena yang kita ketahui, fadilah, keutamaan akhlak itu sangat besar. Ya. Bahkan akhlak adalah amal yang timbangannya paling berat di sisi Allah Subhanahu wa taala yaumil mizan. Maka dari itu jagalah diri kita ya, sebelum kita mendakwahkan ilmu kita, ya, menyebarkan ilmu yang kita miliki, berinteraksi kepada orang lain, ya mulailah dalam ya memperbaiki akhlak kita. Ya. Nah, dengan muraqabatun nafs, ya. Nah, mengintrospeksi diri, muraqabatu an-nafs. Atau muhasabatun nafs, ya. Nah, kita lanjut ke hadis selanjutnya, ya. Nah, jadi ya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, ia berkata, ya, apabila Rasulullah SAW dihadapkan di antara dua pilihan, maka beliau memilih yang termudah di antara nah, dua perkara tersebut. Selama pilihannya bukan merupakan maksiat. Dan apabila perbuatan dosa, maka beliau memilih yang paling jauh mudaratnya atau paling ringan mudaratnya. Beliau tidak pernah balas dendam kepada orang lain. Nah, kecuali apabila yang dirusak adalah kehormatan Allah atau sudah ya menzolimi atau sudah menghardik Allah Subhanahu wa taala, maka beliau membalasnya demi ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti tawanan-tawanan ya perang Badar. Ya. Hanya satu yang ya dipenggal oleh Rasulullah SAW karena pernah menghina Allah Subhanahu wa taala ya sebagai khayalan. Menghinakan Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa cacian. Maka ya Rasulullah SAW membalas orang tersebut demi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut ya. Hadis dari ya, Abdullah ya. Ia berkata dari kaul sahabi, sesungguhnya innallaha ya yuza'u ya, bainan nas ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ya, di antara kalian akhlak yang kalian sebagaimana memberikan rezeki ya. Nah, jadi pintu rezeki kita sesuai dengan akhlak kita. Nah, sesungguhnya Allah memberi harta kepada siapa yang ia sukai dan ia tidak sukai. Ya. Yu'ti man yasha. Allah memberikan ya rezeki kepada yang ia kehendaki, tetapi tidak memberi iman kecuali kepada siapa yang ia ya, sukai. Nah, jadi ini perbedaannya para jemaah sekalian. Rezeki harta ya, akan diberikan kepada siapapun yang berusaha untuk menggapainya, baik ia cintai orang tersebut maupun tidak. Harta akan datang kepada orang. Namun iman, nikmatul iman, ya, nikmat keimanan hanya diberikan kepada orang yang ia atau yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Nah, maka barang siapa yang kikir untuk menginfakkan hartanya, bersedekah dan takut melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, terkhawatir ya akan malam yang menyusahkan, maka perbanyaklah membaca ya la ilaha illallah subhanallahi walhamdulillah wallahu akbar. Muncullah ya
Nah, kalau kita ya takut kikir untuk menginfakkan harta kita, takut terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, maka perbanyaklah kita dalam berdoa, La ilaha illallah, ya, subhanahu walhamdulillah, wallahu akbar. Kita perbanyak zikir kepada Allah yang membuat hati kita melunak. Ya. Kita menjadi dermawan dalam kita membantu orang lain. Kemudian kita menjadi pribadi yang kuat, tidak mudah takut. Ya. Nah, inilah ya bagaimana ya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menjadikan tameng atau senjata ya seorang muslim ya. Yang kita ketahui doa dan juga silaturahim adalah senjata terkuat bagi seorang muslim. Makanya itu manfaatkanlah ya agar ruh kita kuat dalam menghadapi cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita. Ini yang bisa kita lihat dari ya akhlak-akhlak seorang muslim. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan akhlak Islamiyah ya kepada sahabat-sahabatnya, kepada seluruh umat muslim agar kita mempunyai akhlakul karim, akhlak yang mulia, yang bisa menjadikan diri kita nah, dipermudah segala urusannya, menjadi pribadi yang lebih kuat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ya ke bab ya, tentang bagaimana hati ini menjadi hati yang kaya. Nah, mungkin ya bab dengan ya, kayanya hati. Ya, insya Allah kita akan lanjut ya di pertemuan yang selanjutnya. Insya Allah kita cukupkan pertemuan pagi hari ini sampai sampai sini dahulu. Ya. Nah, mungkin dari para jamaah sekalian ada yang ingin ditanyakan dari hadis-hadis yang telah kita bahas. Bismillah Ustadz. Ya, tafadhol. Bu Lucy mau tanya dulu, silahkan Bu. Enggak, cukup silahkan. Oh. Silahkan Mbak Yu Titi. Ustadz kadang di dalam satu pergaulan begitu, kita ini sering sekali mengalami gagal berkomunikasi atau apa namanya, kita harus rilis gitu untuk menerima informasi atau jawaban-jawaban yang kadang-kadang tidak apa ya, tidak mengenakan atau cenderung kepada apa namanya, cenderung kepada menyalahkan sesuatu, menyalahkan sesuatu padahal kita sedang mencari solusi gitu. Intinya seperti itu. Nah, sehingga kita harus jeda sejenak gitu. Apa yang secara syariat apa yang seharusnya kita lakukan? Nah, jadi Makasih, Ustaz. bagaimana kita menanggapi tentang ucapan itu Om ya? Ya, ucapan atau apa yang negatif gitu tentang suatu keadaan yang belum tentu itu benar gitu. Oke, Sementara mungkin kita ada. tidak dalam kondisi yang harus meluruskan itu gitu. Gimana tuh, Oke. Ustaz? Nah, jadi bagaimana kita menanggapi ya, ucapan-ucapan yang mungkin menghardik kita ya, atau ingin menurunkan ya mentalitas kita. Bukan tentang kita Maka kadang-kadang, tapi tentang satu persoalan atau masalah yang kemudian menyalahkan, mungkin tidak menyalahkan kita, tapi menyalahkan pihak-pihak lain atau siapa gitu, yang sebenarnya oh, sudah diuraikan sih dari di atas tadi, tapi bagaimana tentang sikap kita gitu aja, oke. Jadi mendengar itu gitu. eh, kalau kita mendengar suatu kemungkaran ya, apapun bentuknya, ya, yang pertama kita lakukan adalah kita lihat ada nggak sisi apa aja yang ada di dalam tersebut. Sisi kebaikan kah? Ya, atau sisi keburukan? Ya. Nah, kita tidak peduli siapa yang mengucapkan, tapi kita lihat apa yang terkandung di dalamnya. Ya. Mungkin di dalamnya ada ya, ingin menasihati ya kepada orang-orang ya yang di sekitarnya,
Walaupun orang tersebut seakan-akan bukan seorang yang berilmu, namun kalau ingin menasihati kita dengar. Nah, sebaliknya, ya, ketika seseorang yang kelihatan berilmu, ya, namun ya, kenapa yang diucapkan seperti ujaran kebencian? Nah, apa yang kita tanggapi? Yang pertama kita berdoa, naudzubillah min dzalik. Kalau kita menemui suatu ucapan kemungkaran, kita berdoa agar kita ya, dijauhi dari hal tersebut. Nah, yaitu apa? Ya, mengucapkan suatu keburukan. Yang pertama kita lakukan. Yang kedua, ya, nah, kalau itu berkaitan dengan kita, ya, kalau berkaitan dengan orang lainnya, kita naudzubillah min dzalik saja. Berdoa saja coba kita tidak menjadi seperti orang tersebut. Namun kalau berkaitan dengan kita, ya, selain sabar, ya sabar itu adalah kepastian ya bagi seorang muslim. Yang pertama kita lihat, pertama kita lakukan afwan itu beristighfar, astagfirullah. Ya. Gak dimurahkan oleh Allah untuk menguatkan hati kita. Yang kedua, tidak perlu peduli. Kita usaha untuk nggak usah pedulikan. Tidak perlu segala ucapan itu nggak perlu ditanggapkan gitu kan. Kadang ya berdiam itu atau diam itu kadang lebih baik ya, dalam suatu hal. Tidak perlu kita membalas, perlu kita harus mencela seperti dia mencela. Tidak perlu. Itu kalau ke diri kita ya, kalau ke diri kita. Namun kalau misalkan secara hal umum, maka kita berdoa saja. Naudzubillah min dzalik. Karena kita belum tentu bisa merubah ucapan orang. Ya, kita nggak bisa semua orang yang kita temui ucapannya seperti yang kita inginkan, kan tidak mungkin. Ya. Seperti yang Rasulullah SAW sampaikan, ya, ridho nas, boyatun la tudro. Ridho manusia itu adalah tujuan yang tidak akan bisa dicapai. Jadi mau bagaimanapun para jamaah sekalian, kalau kita ingin seluruh manusia atau seluruh ya kaum muslimin ucapannya bagus, itu suatu hal yang tidak mungkin. Ya, tidak mungkin terjadi. Ya, namun kita berusaha bagaimana kita dalam diri kita sendiri ya, bisa menjadi akhlak yang mulia. Dalam ucapan kita terlebih dahulu. Itu ya ya, untuk bagaimana kita menanggapi tentang suatu ucapan yang mungkar ya, atau yang buruk itu. Jazakallah heran, Ustaz. Ya, apaan wa yaikum, insya Allah terjawab ya. Insya Allah, amin. Silakan mungkin dari umum yang lain ingin bertanya. Oke, ini ada yang bertanya. Ini ada sedikit cerita ya. Oke. Ustadz, ada yang nanya di kolom chat, Ustadz. Ya, ini lagi baca cukup panjang jadi anak cerna dulu ya. Oh, nah. Jadi yang Anda bisa tangkap ya, boleh dikoreksi ya mungkin kalau Anda ada salah paham dari pertanyaan tersebut. Jadi umum menghadapi suatu kondisi ketika lagi naik kendaraan umum ya, naik kereta umum, kemudian ketika duduk ya, ada penumpang yang di sebelah umum ini ya, karena umum juga lagi membawa anak, tidak nyaman dengan kondisi tersebut, akhirnya berpura-pura untuk tidur gitu. Kemudian ya bungkus makanan yang diletakkan di atas rak, kan biasanya kalau naik KRL itu ada rak di atas gitu, rak besi itu ya, naruh barang. Nah itu ada air yang menetes, kemudian jatuh kepada penumpang di sebelahnya gitu. Nah, memang dari sikap itu ya tentu yang Anda tangkap memang kondisi, ya intinya kondisi di sebelah umum ini penumpangnya tidak nyaman gitu. Apalagi sudah kejatuhan air gitu kan.
kena tetes air gitu ya di atas kepalanya. Nah, maka pertanyaan umum bagaimana kondisi tersebut? Ya? Apa yang harus Anda lakukan? Gitu. Karena kan ini sudah mengganggu ya orang sebelah Ana gitu kan. Nah, kemudian ya, ya hitungannya takut menzolimi gitu ya. Oke. Nah, jemaah, ya. Ini memang terkadang kita tidak bisa menghindari ya kondisi yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di luar dari penumpang tersebut ya, yang bertanya. Nah, di luar dari penumpang tersebut yang karena mungkin kurang sopan terhadap umum atau gesturnya seperti tidak nyaman gitu ya, seperti menolak. Ya. Nah, kita abaikan saja itu. Nah, kita abaikan tentang ya akhlak dia untuk menanggapi kita. Tapi yang kita permasalahkan sekarang bagaimana ya agar kita tidak zolim ya, kepada orang tersebut atau tidak menimbulkan dengki di hatinya. Ya, karena naudzubillah min dzalik ya para jamaah sekalian. Ya, salah satu penyakit ya, itu bisa timbul karena dengkinya hati seseorang. Ya. Nah, bagaimana kita ya menjaga orang-orang sekitar kita agar tidak dengki? Ya. Pertama jaga dulu akhlak kita ya, dalam berinteraksi. Yang kedua, ya kalau kita sudah terlanjur ya, menzolimi orang yang ada di sekitar kita, ya, pertama kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita tidak sempat meminta maaf kepada orang tersebut, ya, atau kita mungkin dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk minta maaf. Gak mungkin kan, mungkin dalam kondisi yang hatinya nggak nyaman dengan kita, tiba-tiba kita minta maaf. Kadang kan orang malah jadi canggung ya. Maka ya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat 2 rakaat ya. Kemudian ya, dengan amal-amal soleh, insya Allah ya Allah akan ya, uh, menghilangkan dosa-dosa atas kezoliman kita dengan sedekah, sholat. Ya. Karena mau bagaimanapun sekarang kita tidak bisa menemui orang tersebut ya. Mau bagaimana lagi kita tidak bisa menemui orang tersebut untuk kedua kalinya. Nah, untuk mungkin minta maaf ya, atau bagaimana kita melihat kondisi gitu kan. Kita sekarang berusaha untuk meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untuk meminta maaf ya. Bagaimana dengan kita kalau tidak bisa meminta maaf kepada orang yang mungkin kita tidak sengaja zolim. Ini kan kondisi tidak sengaja ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia ya orang yang kita zolimi ini di hatinya bisa memaafkan ya yang telah kita lakukan. Jangan sampai ia malah semakin menendam dengan kondisi seperti itu. Ya. Betapa banyak ya para jamaah sekalian, ya, orang yang mudah dengki kepada orang lain. Bahkan belum bertemu aja dengki. Nah, gitu kan? Nggak kenal aja bisa dengki gitu kan. Nah, maka kita berusaha agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati orang tersebut yang kita tidak tahu zolim atau tidak ya, yang mungkin kita zolimi ya, jadikan hatinya memaafkan kita atas perilaku kita yang tidak sengaja ya menzalimi orang tersebut. Itu yang bisa kita lakukan ya. Bagaimana kita sholat, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ya melunakkan hati orang tersebut yang tidak sengaja kita zalimi. Itu ya ya, mungkin upaya yang bisa kita lakukan. Karena kita tidak mungkin tidak ada kesempatan ya untuk uh, ketemu lagi orang tersebut untuk kedua kalinya. Kesempatan untuk kedua kalinya tidak tahu kapan. Maka kita berusaha. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala yang memperlancar segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, insya Allah terjawab ya. Ya, afwan wa yaki. Mungkin ada umum lain ya, jamaah lain yang ingin bertanya. Nah, insya Allah sudah cukup ya. Cukup Ustaz. Insya Allah ya. Ada yang lain ini ada menyalakan speaker.
Namun suaranya kadang tidak masuk ya karena ya. Allah kalau tidak ada, ya, kita cukupkan pertemuan pagi hari ini, ya, yang insya Allah ilmu yang kita tempuh pada pertemuan pagi hari ini menjadi ya amal jariah kita setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pemberat Amin. ya. Amin, Amin ya rabbal amin ya alamin. Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pemberat amal soleh kita juga fi yaumil mizan. Amin. Allah ya, kurang lebihnya mohon maaf dari Anda pribadi. Ya, kita cukupkan pertemuan pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa rabbana wa bihamdika bihamdika. asyhadu an Asyhadu la an la ilaha illa ilaha illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu wa ilaik. atubu ilaik. Syukran barakallahu Jazakallah khairan fiikum. Ustaz. Ya, Assalamualaikum. afwan wa iyyakum.